Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Pendeta Ratwin Lewerisa, kita bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan merenungkan firman bersama-sama yang hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 12 dan 13. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Bapa yang setia memelihara kami. Kami bertemu lagi dalam program siaran Tabura Injil ini. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman itu bagi kami anak-anak-Mu. Dan kiranya kami menjalani hidup kami dan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang kami terima. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Lukas pasal 16 ayat 12 dan 13 saya membaca bagian ini bagi kita sekalian. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian bagian perenungan kita, dan adalah berbahagia setiap orang yang memelihara dan melakukan firman itu dalam hidup tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kepercayaan itu berharga sekali. Ketika kita dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu, maka lakukanlah sebaik mungkin. Dengan begitu akan ada hasil yang baik juga. Bahkan kita akan diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dalam pengajaran ini Yesus mau menyampaikan bahwa setiap orang diberi kepercayaan dan setiap orang dituntut untuk melakukannya dengan baik. Dalam kepercayaan yang diberikan itu ada 3 hal. Yang pertama, ada kesetiaan. Seseorang yang tidak memiliki sikap setia dalam mengerjakan bagiannya, maka sudah pasti ia tidak akan berhasil dengan baik. Dan apa yang dipercayakan kepadanya tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Kesetiaan menjadi modal dari seseorang untuk bekerja, kesetiaan menjadi pendorong semangat, kesetiaan menjadikan seseorang kreatif dalam melakukan tugas-tugasnya, sekalipun itu sulit. Karena itu, jika menerima kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka kita harus setia untuk bekerja dan menyelesaikannya. Yang kedua, ada kejujuran. Untuk mengelola apa yang dipercayakan kepada kita, kejujuran juga menjadi modal tertinggi. Dengan kejujuran, maka kita dapat bahkan menata hasil dari pekerjaan kita dengan baik. Dengan kejujuran, kita akan menikmati apa yang menjadi bagian kita dengan sukacita. Yang ketiga, ada kerendahan hati. Seseorang tidak dapat berhasil dengan baik jika tidak memiliki kerendahan hati. Maka ketika kita berhasil untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan kepada kita, tetaplah rendah hati. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa apapun bentuk mamon yang diperhadapkan kepada kita, yang meracuni kita untuk tidak setia, tetapkanlah hati kita untuk tidak berpaling kepada yang lain, untuk tidak goyah dan hanya memilih Tuhan kita. Dan juga tetapkan sikap kita agar selalu setia, jujur, dan rendah hati. Ketika Tuhan mempercayakan apa yang baik untuk kita kerjakan, maka setialah kepadanya,
Lakukanlah segala sesuatu dengan kejujuran dan takut akan Tuhan, serta tetaplah rendah hati. Sebab kepercayaan itu mahal. Jika kita setia pada perkara kecil, maka kepada kita dipercayakan lagi perkara-perkara yang besar. Modal kita untuk mempertahankan sebuah kepercayaan adalah setia, jujur, dan rendah hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu dalam seluruh kehidupan kami, bahkan ketika kami harus menunjukkan kesetiaan kami, kejujuran kami, dan kerendahan hati kami saat kami melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hidup kami menjadi baik adanya, dan kami juga menunjukkan kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah firman-Mu itu bagi kami sekalian, anak-anak-Mu. Teguhkanlah iman dan percaya kami, supaya kami tidak goyah terhadap mamon apapun yang diperhadapkan kepada kami, dan kami hanya teguh kepada Engkau. Berkatilah program Tabura Injil dalam setiap siaran yang mereka lakukan. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengelola program ini juga diberkati oleh Tuhan, dan kami sekalian senantiasa bersuka cita untuk mewartakan firman Tuhan. Berkati badan pekerja klasis GKI Yapen Selatan dalam seluruh kerja dan tanggung jawab mereka dalam kepemimpinan mereka di klasis ini. Hikmat, pengertian, kebaikan, kebijakan, semua Tuhan taruh dalam hidup mereka. Dan setiap kerja dan pelayanan dari badan pekerja klasis Yapen Selatan selalu berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap pelayan firman dalam klasis ini, Tuhan jaga dan pelihara mereka dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di tempat-tempat mana mereka melakukan tanggung jawab mereka. Biarlah dalam kesetiaan, dalam kejujuran dan kerendahan hati, semua bekerja baik untuk Tuhan. Kami mendoakan seluruh majelis jemaat dari 46 jemaat di klasis Yapen Selatan, kasih sayang Tuhan menyertai mereka dalam pekerjaan dan pelayanan ini. Bapa, kami taruh juga pemerintah daerah kami, Tuhan sayangi mereka dalam kesetiaan dan kebijakan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka bekerja juga dengan setia, dengan jujur, dengan rendah hati. Bapa, ini kami, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami kepadamu, karena di saat ini kami boleh membaca dan dengarkan lagi firman-Mu yang menjadi berkat, meneguhkan iman dan percaya kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur kepadamu, dan biarlah anugerah serta berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita bersama-sama di hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.